Oke, selamat pagi, siang, sore, Pak Andreas. Perkenalkan, kami dari eh, kelas jaringan komputer dari kelas B, dan kami ingin mempresentasikan atau menunjukkan hasil dari final project kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Brian Benedict Bangun, dengan nomor MPM terakhir itu 214. Saya Fajar Ahmad Jaya dengan NPM terakhir 193. Dan sekarang kami akan mulai untuk menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara untuk final project kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan topologi yang kita gunakan. Jadi di sini pertama ada cloud dengan network adapter host only, jadi tidak tersambung ke internet. Lalu akan tersambung ke switch 1 dan terdapat dua router yaitu MikroTik 1 dan MikroTik 2. Di MikroTik 1 pada Ether 1 tersambung dengan switch 1, lalu Ether 2 tersambung dengan switch 2 yang nantinya akan menjadi DHCP server, yang Ether 1 nantinya akan menjadi DHCP client karena subnet dari router harus sama dengan cloud-nya. Lalu di Ether 3 tersambung dengan MikroTik 2 yang nantinya akan digunakan untuk routing. Pada MikroTik 2 juga sama, Ether 1 tersambung dengan switch, Ether 2 tersambung dengan switch 3, Ether 3 tersambung dengan mikrotik 1. Lalu pada mikrotik yang tersambung di switch-nya, nantinya switch itu akan tersambung dengan VPGS dan Firefox, yang Firefox-nya di dalamnya terdapat Tiny Core Linux yang digunakan untuk mengetes bagaimana hotspotnya nanti, juga untuk mengetes firewall. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang DHCP server yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk pertama kali kita akan masuk ke dalam aplikasi ini yang bernama Winbox untuk men-setting dan untuk mendapatkan IP DHCP dari PC yang diinginkan. Dengan terlebih dahulu kita akan membuka DHCP setup atau DHCP server di sini. Lalu untuk selanjutnya kita akan pada bagian ini kami telah mendapatkan dia nama berupa DHCP 1 dengan interface 2 dan DHCP 2 dengan interface 1, di mana masing-masing itu memiliki list time itu 10 detik dan juga 1 menit dengan address pool 0 dan juga 1. Dan ketika dijalankan dengan kode IP DHCP, lalu ketika akan mengeluarkan kalimat atau kata berupa DORA IP, lalu IP address dan juga gateway-nya, lalu IP DHCP itu berhasil di setup. Lalu kita akan memeriksa dengan menggunakan kode show IP, dan di sini dapat terlihat bahwa IP dan gateway itu sudah terhubung dengan IP 192.168.2.254 dengan gateway 192.168.2.2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hotspot. Tapi sebelum itu, saya tadi lupa untuk menjelaskan bahwa di setiap Ether juga harus ditanamkan oleh addressnya. Di Ether 3, kita menggunakan 10.10.10.1/30 karena pada routing dinamik atau OSPF, subnet harus sama pada gabungan router. Lalu di Ether 2 yang nantinya DHCP server tadi dimasukkan IP 192.168.1.2.24 untuk mikrotik 1, lalu di mikrotik 2 192.168.2.2/24 untuk di mikrotik 2. 24 di sini adalah sebanyak apa titik 2 itu. Jadi 24 dikali 8 namanya.
Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan, oh ya, ini di Ether 1 telah diambil DHCP client juga. Jadi kalau dilihat di sini, DHCP client Ether 1 sudah bound, jika dilihat di address-nya sudah ditanamkan semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hotspot. Jadi di sini kita menggunakan hotspot pada MikroTik 1. Yang di sini MikroTik 1-nya, saya akan menuju ke hotspot, IP, hotspot. Ini saya sudah setup semuanya, dan ini sekarang masih di disable, masih belum saya nyalakan. Jadi interface-nya di Ether 2, yang mana ini 192.168.1.2. Jadi nantinya kita akan membuka page-nya di 192.168.1.2. Lalu profilnya hsprof, Ether 2, DHCP pool, idle layout, dan selanjutnya. Lalu selanjutnya juga ada server profile, ini hsprof-nya, login by bisa dari HTTP chat, bisa dari cookies juga. Lalu selanjutnya adalah user. Tapi sebelum sebelum saya ke sini, saya akan mencoba dulu apakah hotspotnya berhasil. Ya, di sini saya akan mengenablekannya dulu, lalu membuka Tiny Core-nya, dan di Firefox ini saya akan mengetik 192.168.1.2 karena ini tadi merupakan Ether 2-nya yang dimana hotspotnya tersambung. Nah, maka akan ada masuk ke tampilan page-nya. Lalu selanjutnya untuk di user, jadi di sini ada adminnya, ada admin dengan password kosong karena saya tidak men-setupnya. Lalu user 1, passwordnya ini sudah saya setup, pengguna 1, dan selanjutnya di sini di user 1 tidak ada limit apa-apa, cuma di user 2 dia ada limit uptime 05. Kalau di user 3 ada limitnya byte-nya, byte total. Lalu selanjutnya ada IP binding ini, yang mana dia kalau address-nya 192.168.1.1, maka dia tidak usah memasukkan password. Sebagai contoh, saya akan coba di sini untuk setupnya dulu. Jika saya masukkan 192.168.1.1 sebagai IP-nya, maka di Firefox di sini saya akan menggunakan ini aja, masuk window aja, biar datanya tidak jadi dua. Jadi 192.168.1.2 dengan IP 11 tadi, maka dia sudah langsung terkonek. You have connected to router. Lalu selanjutnya untuk usernya ini, jika saya coba roomnya,
Saya akan mengganti networknya dulu agar dapat masuk. Nah, ini jika tadi IP-nya itu tidak kita allow. Tadi kan satu-satu sudah di allow. Lalu di sini saya akan mencoba user user 2 yang mana dia memiliki limit attempt cuma 5 detik. Jadi username-nya user 2, passwordnya pengguna 2. Maaf. Ini passwordnya salah, saya akan ganti saja. Nah, jadi dia sudah reach uptime limit. Karena memang limitnya di sini saya set sedikit sekali, cuma 5 detik. Lalu selanjutnya user 3, yang mana dia limitnya 1 byte. User 3, saya akan ganti passwordnya juga saja. Dia akan reach traffic limit, karena memang trafficnya cuma 1, sangat sedikit. Saya di sini sudah semua, user 1 normal. Oh ya, saya akan menjelaskan jika normal juga, tanpa ada limit. Jadi di user 1 ini tanpa limit, jika di connect akan menampilkan page connect, terconnect. User 1 sudah terconnect. Jadi di sini hotspot sudah selesai. Juga ini sebenarnya ada wallet garden dan juga wallet garden IP. Saya akan jelaskan saja. Jadi wallet garden di sini dia akan di source address 192.168.1.3 dia bisa mengakses mikrotik.com saja allow. Lalu kalau wallet garden IP dia bisa lebih spesifik seperti contohnya dengan protokol 6TCP ini dengan 1T4 acep. Cuman karena ini harus menggunakan internet dan kita menggunakan host only, jadi tidak bisa menggunakan internet. Itu untuk hotspot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang routing dinamis. Sebelumnya saya akan mematikan dulu hotspotnya karena ini nanti dia akan mengganggu karena memberikan firewall juga. Jadi di routing dinamis ini mikrotik 1 dengan IP 10.10.10.1.30 dan mikrotik 2 setupnya itu harus kedua-duanya di setup. Jadi masuk ke routing OSPF, di instansinya ini harus diisi dulu router ID-nya. Kalau di mikrotik 1 itu 11, kalau di mikrotik 2 itu 22. Lalu selanjutnya setelah men-setup instansinya, lalu di sini ada backbone.
networknya, itu nanti dulu. Ada backbone, di sini sudah default soalnya, tidak usah diganti apa-apa. Nah, selanjutnya untuk men-setupnya itu di network. Jadi di plus, masukkan networknya, lalu backbone-nya ini, areanya, lalu dimasukkan 10.10 dari 1.30 ini, dari 0.330 untuk menyambungkan antara routernya, router 1 dan 2, agar dia bisa berkomunikasi. Lalu 1.0/24 ini dari switch 2 ini, 1.2 ini, agar dia juga dapat berinteraksi juga masuk ke dalam routingnya, dan juga di 2.0 di sini yang di switch 3 ini. Jadinya mereka dapat berbicara semua di sini dari PC di switch 2 ke mikrotik 1 ke mikrotik 2 ke switch 3. Lalu setelah di setup ini harusnya dia akan menampilkan networknya. Nah, yang masuknya ini sudah tersambung network 10.10 di mikrotik 1, 10.10.2 interface Ether 3 yang di sini merupakan mikrotik 2. Kalau yang di mikrotik 2 networknya 10.10.1 yang merupakan mikrotik 1. Untuk setupnya harus sama semua di mikrotik 1 dan 2. Seperti di networknya ini juga harus dimasukkan di mikrotik 2 juga. Lalu untuk tesnya, saya akan mengetes ping dari PC3, PC2 ke PC3. Jadi pertama masukkan IP dulu, karena PC3 tadi sudah, sekarang PC2. Oh ya, kedua mikrotik ini sudah di setup DHCP server juga. Jadi ini Jadi saya akan mengeping dari PC2 ke PC3. Pertama ambil dulu IP-nya. Dia bisa. Maaf, ini ada network administrasi PPTT sebenarnya dari firewall-nya. Bentar, saya akan matikan dulu firewall-nya. Jadi saya lupa spotnya itu salah salah mematikanya, jadi dia ada firewall. Sekarang kalau dicoba lagi tanpa firewall, nah dia akan bisa. Berarti dia bisa berkomunikasi, PC2 bisa berkomunikasi dengan PC3. Lalu routing dinamik sudah, hotspot sudah, sekarang firewall. Oh, QS dulu aja. QS itu merupakan quality of service yang saya setup di mikrotik 2. Jadi untuk men-setupnya harus menggunakan Q ini. Nah, di sini bisa di setup. Seperti misalkan dia akan membatasi apa. Jadi QoS ini untuk digunakan untuk membatasi traffic yang digunakan oleh suatu device. Jadi misalkan di sini saya membatasi target 192.168.2.10,
lalu maksimal limitnya target uploadnya itu 64, target downloadnya 64, boost time 1, dan selanjutnya. Ini berarti maksudnya device dengan IP 192.168.2.10 dia tidak bisa melebihi upload dan download ini. Sekarang misalnya saya coba di VPS saja, soalnya karena tidak ada internet juga, jadinya tidak bisa mencoba untuk melebihi ininya. Saya coba di sini saja. Ini di MikroTik 2, jadinya di PC3 dengan target IP-nya 210. Saya harus men-setup dulu IP 192.168.2.10 dengan gateway 22. Nah, sekarang ini dia sudah menjadi target device. Selanjutnya saya akan coba ping apa saja. Mungkin di ping PC3 ke PC2 saja. PC2 IP-nya ini. Nah, di ping ini dia di queue-nya akan muncul traffic. Nah, ini. Berarti bisa dikatakan kalau QoS-nya sudah berhasil karena dia sudah masuk trafficnya. Kalau QoS sudah selesai, yang terakhir adalah firewall. Firewall di sini kita menggunakan MikroTik 2 untuk men-setupnya. Jadi pertama di MikroTik 2 ke IP firewall. Untuk yang pertama saya akan mencoba yang input dulu, input yang di 192.2.5 bisa, yang lain tidak bisa mengakses. Jadi yang digunakan adalah 1.2.5 ini, dia di-accept, dia akan menerima input dari source address 2.5, actionnya di-accept, dan drop atau menerima dari IP lain karena ini tidak dimasukkan IP-nya, jadi semua IP akan di drop, tidak diterima koneksinya kecuali yang diinput tadi 2.5. Jadi saya akan coba di sini yang diterima dulu, dia IP-nya 2.5, saya harus setupnya dulu. Jadi sekarang PC3 sudah memiliki IP yang diterima di sini. Saya coba untuk ping lagi ke PC2. Sebentar. Saya coba ping ke mikrotiknya saja. Nah, dia bisa kan? Karena dia di accept. Ini saya lupa juga ini tadi input soalnya. Jadi dia bisa mengkoneksi dengan routernya kalau itu input dari dalam. Lalu coba saya menggunakan IP lain. Misalkan 35.
kelima ini tidak dua-dua, jadi harusnya jadi drop. Saya coba ping lagi ke 1010, aim out dia, karena di drop. Jadi ini tadi input. Di sini ada input, output, sama forward. Yang input itu dia tidak bisa berkomunikasi dari, misalkan di sini di PC ini tidak bisa connect dengan routernya jika input. Kalau output di PC lain tidak bisa masuk ke PC yang dalam ini. Kalau forward yang PC di dalam dia tidak bisa masuk ke spesifik, misalkan ini di sini IP. Kalau di forward dia PC3, dia akan masuk ke sini, lalu forward ke sini. Kalau di block dia tidak bisa, kalau di allow berarti ya bisa. Nah, saya lanjutkan saja. Setelah itu di IP address list, ini saya disable dulu. Address list itu memungkinkan untuk langsung menggunakan komen yang sudah ada. Seperti ini misalnya IP allow, karena di sini sudah dia di 22.6, dia di allow. Allow-nya ini dari sini filter rules, di filter rules-nya sudah dibuat, misalkan ini saya enable itu membuat input action-nya drop, lalu namanya itu IP block, sama juga dengan allow, IP allow, cuma dia action-nya itu di accept. Lalu di address list kita bisa menggunakan allow atau block itu tadi. Misalkan ini 2.6, dia menggunakan IP allow, bisa juga menggunakan IP block. Kemarin saya coba yang allow dulu, 2.6. Saya akan mengeping PC2 saja. Oh, ini input, maaf. Dia menggunakan input kan tadi di sini. Oh ya, input. Jadi saya ping 1010, ini dia di allow, dia bisa. Tapi kalau dia menggunakan yang di blok ini, misalkan 28, ini di blok, maka kalau saya meng-ping routernya, dia akan time out. Lalu selanjutnya, rules selanjutnya itu output. Nah, sini saya menggunakan output dengan source address 10.10.2, dan dia akan di drop. Berarti maksudnya jika saya mau mengeping PC1, otomatis PC3 harus ke mikrotik 2 dulu kan. Nah, kalau ininya mati, berarti dia tidak akan bisa mengeping ininya kan, karena tidak ada routingnya. Saya coba aja, karena di sini tidak ada, langsung saja IP-nya, IP sembarang. Saya coba ping ke PC2, dia time out. Lalu bedanya apa? Kalau tadi kan yang pertama input itu kan destination network unreachable. Kalau ini time out, karena memang di mikrotik 2 itu dia ada firewallnya, tidak bisa diakses. Sementara yang input tadi itu
dia juga melewati mikrotik 2 juga. Cuma di mikrotik 2-nya tadi, di sini, karena dia input, maka tetap bisa, cuma dia unreachable karena ada firewall. Lalu selanjutnya forward. Jadi forward itu yang seperti sudah saya jelaskan tadi, harus ada source source destination sama destination directory. Sementara coba ini ya. Kalau di sini forward source address-nya 2.5, destination address-nya 10.10.1. Berarti device dengan IP 2.5, kalau dia mengakses 10.10.1, dia akan diacep. Jadi dia bisa bisa komunikasi dengan itu. Saya enable kan. Tapi juga saya juga men-setup juga file forward source address 192.168.25 seperti tadi. Cuma protokolnya 1CMP yang mana ini merupakan ping. Actionnya di drop. Nanti maksudnya PC 192.168.2.5 masih bisa berkomunikasi dengan 10.10.10.1, tetapi dia tidak bisa mengeping. Protokol 1.1 ini untuk mengeping. Jadi dia tidak bisa mengeping. Kita coba saja. Karena ini saya coba langsung di ping saja. Ini saya dulu. Nah, coba saya ping di mengeping 10.10.1 atau mikrotik 1 ini. Dia tidak akan bisa. Tetapi dia masih bisa connect. Contohnya saya akan menggunakan RC main VZ ini. Test connection. Tetapi di VPGS itu tidak bisa. Makanya saya akan menggunakan Tiny Core saja. Jadi yang pertama, saya setup dulu networknya. IP address 192.168.2.5. Sebentar saya ini ganti dulu agar tidak bertabrakan. Oke, lalu pastikan gateway-nya itu benar, 22. Lalu sisanya sudah, saya apply saja. Lalu masuk ke terminal, menggunakan command rc -vz, rc -vz, destinasinya 10.10.10.1. Benar, maaf. Oh, NC. NC main VZ 10.10.10.1. Sebentar.
Ini kalau di ping sudah berhasil kan? Kelihatannya ini saya komannya salah. Oh iya, portnya saya lupa menggunakan port. MC min VZ 10 10 10 1, portnya 80, dia open. Jadi bisa bisa akses ke 10 10 10 1. Tetapi jika di ping, saya di sini pakai ping min C3, ping 10 10 10 1, min C3. Kita tunggu dulu, soalnya di Tiny Core nih tidak dia tidak mau memunculkan error timeout. Jadi saya menggunakan 3 saja. Nah ini, dia 3 paket di transmit, 0 paket receive. Berarti tidak ada yang diterima, yang berarti di drop. Berarti ping tidak bisa, tetapi koneksi bisa. Sekian dari saya untuk semua. Firewall sudah, hotspot sudah, UOS sudah, DHCP server sudah, dynamic routing juga sudah. Sekian dari saya. Eh, Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Eh, Terima kasih, Pak.